Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih beri kesempatan pada Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun melalui secara online. Kita bersyukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita akan mulai bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini. Saya akan membacakan nas yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat ke-23 sampai dengan ke-25. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan yang terambil dari KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam Putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan secara online pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk siap kami Tuhan di tengah kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami Tuhan, keterbatasan-keterbatasan kami Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir menanggungi setiap hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk pokok-pokok doa syafaat yang kami naikkan Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di mana kami berada Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Engkau Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami di jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, makanan, pekerjaan, kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ajarkan kami bersyukur pada Engkau Tuhan dan bersandar pada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan agar kami Tuhan boleh menjadikan berkat antara kami dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk persiapan gereja di tempat ini Tuhan yang akan
mengadakan ibadah komunal Tuhan. Kami serahkan Tuhan di tengah-tengah kebersamaan ini Tuhan, kami serahkan Satgas yang telah dibentuk, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga boleh menentukan waktu yang tepat di mana kapan akan dimulainya ibadah komunal ini Tuhan. Kami serahkan proses-prosesnya Tuhan, protokol-protokol yang telah dijalankan Tuhan, kami serahkan Tuhan dalam tangan Engkau Tuhan, yang beri hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami ibadah secara normal kembali pada waktu dan saat yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembinaan jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk siap kami Tuhan. Jemaat di tempat ini Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Engkau setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk hamba Tuhan yang telah mempersiapkan program-program yang ada Tuhan untuk pembinaan jemaat Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan mereka. Dan kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh mengikutinya Tuhan. Dan boleh terbantu dengan program-program dari hamba Tuhan yang mengadakan pembinaan iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan gereja, segala abad dan segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan KPPK 281, Sandar pada Tuhan. Biar lagu ini mengingatkan kita bagaimana kita terus bersandar pada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan dalam kondisi keadaan apapun. KPPK 281, Sandar pada Tuhan. Sandar pada Tuhan, menangkan setru, hidup menang jadi kuasa hidupmu. Datang percobaan, Ia akan menuntun. Selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus, sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati senanglah. Jangan tawar hati dan putus harap. Ia akan menanggung segala bebanmu. Damai sukacita dalam hatimu. Selalu dekat Yesus, hati senanglah. Selalu dekat Yesus, sepanjang hidupmu. Awan gelap tak pisahkanmu darinya. Susah atau senang atau apapun, dekat pada Yesus, hati senanglah. Bila engkau ragu, Ia akan menuntun. Kasih-Nya besarlah, pasti dan sungguh. Kuasa Roh Kudus menangkan setru. Selalu dekat Yesus, hati senanglah.
Selanjutnya kita akan membaca bacaan pertangkapan kita yang hari ini terambil dari KPPK 46, bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Helena. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian dari KPPK 291, Ku Mau Serupa Tuhan. Serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah online di rumah bersama dengan keluarga kita.
Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih percayakan kehidupan kepada kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur khususnya untuk hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah bersama dengan keluarga kami melalui ibadah online ini. Kami percaya bahwa Engkau yang hadir ya Tuhan, Engkau memimpin setiap kami. Terlebih lagi ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan agar setiap firman Tuhan yang kami baca, kami boleh mengerti dan memahaminya. Tuhan berbicara kepada kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami ini sebagai anak-anak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan mampukan dia untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, iman kami sekali lagi Tuhan boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema, yaitu utusan perdamaian. Tadi kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Sebenarnya Bapak Ibu kalau berbicara tentang damai, ada banyak dalam bagian firman Tuhan ini. Tapi hari ini kita akan mengkhususkan, merenungkan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Damai dalam bahasa Ibrani adalah disebut shalom. Kalau orang Indonesia menyebutnya shalom. Dalam bahasa Yunani adalah erin. Banyak orang tua yang senang menggunakan kata ini untuk memberikan nama kepada anak-anak, karena memang nama ini adalah nama yang artinya sangat indah sekali. Kata shalom atau erin dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan damai. Tetapi sebenarnya kata shalom memiliki arti atau memiliki makna yang lebih luas, yaitu kedamaian, kesempurnaan, utuh, kesejahteraan. Dan berbicara tentang damai di dalam Alkitab juga punya aspek yang sangat luas. Di dalam Matius pasal 5 ayat 9 yang kita baca tadi, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalimat ini adalah salah satu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah yang sangat terkenal, yaitu khotbah di bukit. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terjemahan yang lain di BIMK
Berbahagialah, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, siapa yang dimaksud orang yang membawa damai? Atau kepada siapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini? Dan kalau kita berpikir lebih jauh, kira-kira mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang membawa damai itu adalah disebut orang-orang yang berbahagia? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita bertanya, seorang yang membawa damai atau seorang utusan perdamaian, apakah itu adalah sesuatu yang membahagiakan? Apakah harusnya malah sebaliknya? Karena apa? Karena sebagai orang-orang yang membawa damai atau orang sebagai utusan perdamaian itu adalah pergi ke suatu tempat dengan suatu kondisi, situasi yang pasti bukan situasi yang damai, tetapi justru situasi yang penuh dengan kekacauan. Justru tidak ada damai. Kenapa, saudara? Kalau sudah damai, bukankah itu berarti tidak perlu lagi orang membawa damai? Untuk apa? Karena sudah damai. Tetapi di dunia ini tidak ada tempat yang damai. Hanya kelak di kerajaan Allah di surga itu ada damai. Bapak, Ibu, Saudara, lalu kemudian pertanyaannya adalah, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia yang semacam apa? Bahagia yang seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Kepada siapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, Bapak, Ibu, Saudara? Yaitu kepada murid-muridnya. Siapa yang dimaksud orang yang membawa damai? Yaitu kepada murid-muridnya. Adalah jelas murid-muridnya. Mengapa? Karena murid-murid adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya seorang yang percaya, tetapi adalah seorang yang mengikut Tuhan. Adalah seorang yang meneladani Tuhan dan seorang yang hidup bagi Tuhan. Kenapa hari ini ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya perlu sekali merenungkan siapakah murid itu. Murid bukan hanya percaya, tetapi adalah seorang yang mengikut Tuhan, mengikuti teladan Tuhan dan hidup buat Tuhan. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Hari ini banyak orang yang percaya, tetapi mereka asal percaya. Banyak orang Kristen, mereka mengaku-ngaku murid Tuhan, tetapi mereka tidak hidup meneladani Tuhan. Dan mereka tidak hidup untuk Tuhan. Mereka tidak hidup buat Tuhan. Padahal hidup mereka sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi mereka masih hidup menuruti akan kehendak sendiri, menuruti keinginan sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan konteks daripada Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kapan itu, saudara? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini kepada murid-murid, saudara, kita ingat, kita mengetahui bahwa khotbah ini disampaikan kepada situasi, kondisi yang sangat sulit pada waktu itu. Pada waktu itu atau pada masa itu orang Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi.
Saudara, pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang sangat keras sekali. Pemerintahan yang sangat kejam. Yang namanya kasih itu sulit untuk ditemukan. Salah satu contoh penderitaan yang terberat pada waktu itu, saudara, ketika orang-orang diperlakukan dengan tidak adil. Orang-orang dihukum tanpa adanya alasan yang benar. Kalau mau dikatakan dengan kalimat yang sederhana adalah orang yang menderita, dihukum menderita oleh karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi yang penuh dengan kejahatan, di dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan, kekerasan, kebencian, di tengah kondisi yang demikian itu, Tuhan Yesus ingin mengajak, mengatakan, memerintahkan kepada murid-muridnya bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghadapi semua ini. Tuhan Yesus justru memerintahkan satu kehidupan yang berbeda pada waktu itu. Mengajak murid-muridnya untuk hidup di dalam tatanan kerajaan Allah yang jelas tidak sama dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Tidak sama dengan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam situasi kondisi yang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi murid-murid harus merespon menjadi seorang yang membawa damai. Saudara, di tengah-tengah praktek hidup di mana orang pada waktu itu selalu mencari untuk saling membalas, mencari cara untuk menghancurkan musuh. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajak untuk mengasihi musuh dan menjadi pembawa damai, memberikan shalom, berbuat baik, bahkan mendoakan musuh. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pembawa damai? Saudara, ada sepenggal syair lagu di tanah air yang berbunyi, mungkin ada saudara-saudara yang pernah mendengarkan. Satu kali kau sakiti hati ini, ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, jangan. Saudara, dari penggalan lagu ini sepertinya mau menggambarkan bahwa sifat manusia itu tidak akan mampu untuk diperlakukan dengan jahat terus-menerus, dengan diperlakukan dengan tidak adil. Manusia nggak bisa tahan. Mana tahan kalau orang memperlakukan dengan tidak adil, kalau orang melakukan dengan tidak seharusnya. Saudara, inilah adalah sebuah fakta. Di dalam kehidupan kita, kita memiliki sifat manusia. Memang manusiawi, batasnya 3 kali. Kebanyakan kalau kita menghadapi orang, pasti kita 3 kali. Kalau 3 kali sudah. Kalau ada yang 4 kali, wah itu kayaknya setengah dewa kali ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pembawa damai tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita sebagai orang percaya berperilaku sama di dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Sebagai orang berdalih dengan alasan kita sudah diperlakukan dengan tidak baik, kita sudah diberlakukan dengan tidak manusiawi. Jika kita tidak membalas, maka orang tersebut tidak akan bertobat. Bagaimana ini menurut saudara dan saya? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pembawa damai? Saudara, ada banyak contoh.
mungkin kita mengalami hal-hal yang berbeda. Seandainya kita boleh tinggal bersama, berbagi bersama dengan orang yang selalu berniat jahat kepada kita, saudara, kita katakan itu adalah hal yang sangat tidak mudah. Mungkin kita terus cari cara bagaimana untuk bisa menjauhkan diri, bahkan sebisa mungkin tidak lagi berhubungan dengan orang tersebut, dan kita berpikir masalahnya akan selesai. Saudara, apakah benar sikap-sikap yang seperti ini boleh dipraktekkan oleh kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pembawa damai itu seperti apa? Saudara, kalau di dalam hidup ini fitnah dibalas dengan fitnah, apakah itu akan selesai? Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, apakah kemudian orang itu akan sadar, bertobat dan mengasihi? Sudah jerah, sudah kapok? Apakah dendam dibalas dengan dendam? Apakah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Apakah akan selesai? Saudara, justru kalau kita kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu akan memperlihatkan sesuatu, menunjukkan bahwa kejahatan akan mencapai kemenangan. Di Indonesia, saudara, di negara kita yang tercinta ini, juga banyak sekali terjadi hal yang sangat meresahkan hati kita. Sangat banyak konflik yang terjadi sehingga mudah sekali terjadi perpecahan. Terlebih pada akhir-akhir ini, ada banyak sekali berita-berita yang bisa memprovokasi kita. Kalau kita tidak berhati-hati, saudara, kita akan terprovokasi oleh berita-berita itu. Saudara, berita antar umat beragama, berita-berita antara etnis atau suku, juga sesama anak bangsa, mereka saling mencurigai, mereka saling mencemooh, mereka saling memaki, saling membenci. Sebagai orang percaya, kita jangan menjadi orang yang gampang atau mudah dipengaruhi. Tetapi kita ingat akan firman Tuhan. Saudara, kita bukan orang-orang yang disebut troublemaker, tetapi kita saat ini adalah orang-orang yang sebaliknya, yang dikatakan peacemaker. Bagaimana saudara menjadi pembawa damai? Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, harus hidup meneladani kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan sebuah cara hidup yang baru, suatu tatanan kerajaan Allah, suatu kehidupan yang kontras dengan hidup dunia ini. Saudara, apa yang Tuhan Yesus teladankan di atas kayu salib? Tuhan Yesus dikatakan tidak membalas. Tuhan Yesus dengan tidak mengancam. Tuhan Yesus tidak mencerca atau mengutuki orang-orang yang memusuhi dan yang menyalibkan dirinya. Melainkan Tuhan Yesus mendemonstrasikan pengampunannya terhadap mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu? Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Di dalam 1 Petrus ayat pasalnya yang kedua ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Menjadi pembawa damai berarti menjadi seorang pengikut Kristus, mengikuti jejaknya, meneladani kehidupan Kristus. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 juga ayatnya yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, orang-orang yang seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka hidup bukan hanya percaya, tetapi mereka hidup meneladani Kristus. Dan orang-orang yang seperti itulah, saudara, juga adalah orang-orang pembawa damai. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Kita terus melakukan yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi di Roma 12 ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudara, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudahkah hidup kita menjadi seorang pembawa damai di mana kita berada? Kita sebagai orang yang percaya melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Dengan karya Kristus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan orang lain, dengan sesama. Kita adalah orang-orang yang juga sudah didamaikan dengan diri sendiri. Sebagai orang yang berdosa, yang sudah didamaikan dengan Allah, saudara, di dalam diri kita, kita mempunyai nilai-nilai damai. Kita bukan orang yang memiliki sikap yang merugikan orang lain, atau kita memiliki sikap ingin membalas sesama kita, menjadi orang yang gosip misalnya, cari-cari masalah, membesar-besarkan masalah, membuat masalah. Tidak, saudara, karena kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Kita sudah menerima pengampunannya, karena itu kita bisa mengampuni orang lain. Kita sudah menerima kasih Tuhan, itu sebabnya kita bisa mengasihi orang lain. Hidup kita tidak lagi dipenuhi oleh iri hati atau dendam, kebencian, tetapi sekarang kita memiliki kasih yang mengampuni orang lain. Karena itu kita hidup di tengah-tengah negeri kita, berada di Indonesia ini, yang terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda dengan kita. Kita bisa belajar mengasihi mereka. Saudara, saya teringat akan seorang yang saya yakin saudara dan saya sering mendengar namanya, yaitu Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi adalah putra seorang pengusaha kenamaan di Assisi, yaitu di daerah Italia pada abad ke-12. Fransiskus ini adalah salah satu sosok, salah satu contoh bagaimana hidupnya meneladani akan Tuhan Yesus. Hidupnya ditunjukkan adalah hidup yang tidak mementingkan dirinya sendiri lagi, tetapi benar-benar hidup menurut
kepentingan orang lain dan hidup memikirkan kebaikan orang lain. Saudara, dia menuliskan satu doa, dan di dalam doanya itulah terlihat bagaimana hidupnya yang sudah diubah oleh Tuhan. Dia menjadi seorang utusan perdamaian. Dia adalah menjadi satu contoh orang yang membawa damai. Dan dia adalah seorang yang tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri atau memuaskan dirinya sendiri. Saudara, kata-kata di dalam doa itu seperti ini, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan, jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengharapan di mana ketika ada keputusasaan, memberi iman di mana ada kebimbangan, membawa terang di mana ada kegelapan, memberikan kegembiraan di mana ada kesedihan. Biarlah kami jangan mencari untuk dihibur, melainkan menghibur. Biarlah kami tidak mencari untuk dipahami, melainkan memahami. Biar kami tidak mencari untuk dicintai, melainkan untuk mencintai. Sebab di dalam memberi, kami menerima. Di dalam mengampuni, kami diampuni. Di dalam kematian kami dilahirkan dalam hidup yang sejati. Di dalam Putra-Mu yang diberkati, Yesus Kristus, Tuhan kami. Saudara, satu doa yang sangat indah. Saudara, tapi saya percaya hal ini tidak akan mudah kita lakukan ketika kita masih hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Ketika saudara dan saya tidak benar-benar menjadi seorang anak Tuhan yang hidup meneladani Kristus. Ketika saudara tidak hidup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, renungan hari ini adalah disampaikan karena sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI, saudara, minggu depan. Mari kita akan memikirkan sebagai orang percaya yang hidup di negara ini, saudara. Kita sebagai orang yang dilahirkan di negeri ini, kita dibesarkan, kita sekolah di negeri ini, kita bekerja, bahkan kita menikah, bahkan mungkin nanti kita akan mati juga di negara ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, apa peran kita? Apa peran saudara dan saya sebagai pembawa damai di tengah-tengah kondisi, situasi khususnya yang ada saat ini? Apakah saudara benar-benar mencintai akan negeri ini? Paling tidak saudara selama ini mendoakan negeri ini. Dan saudara bisa hidup bagaimana berusaha rukun dengan tetangga saudara. Saudara bisa menunjukkan bagaimana saudara sebagai pembawa damai. Mungkin saudara masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi masalahnya kita mau atau tidak. Memang menjadi pembawa damai itu tidak mudah, saudara. Karena kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak akan kita tidak akan memiliki kepekaan. Saudara, banyak orang Kristen, ya sekarang kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Mereka hanya menyatakan kasih di dalam gereja. Tetapi di luar gedung gereja, kebanyakan orang Kristen, saudara, tidak melakukan seperti apa tadi yang dikatakan oleh
Santa Fransiskus dari Assisi. Saudara, itu adalah panggilan kita. Kita hidup menjadi terang bagi dunia ini. Kita bukan orang menjadi terang gereja, tetapi kita terang dunia. Di mana Tuhan tempatkan kita, disitulah kita menjadi terang. Dan Tuhan ingin kita memiliki nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dunia. Saudara, terlebih lagi di saat-saat pandemi seperti ini, ada banyak orang di sekeliling saudara. Saya yakin dan percaya mereka membutuhkan akan Tuhan Yesus untuk mereka bisa hidup penuh dengan kasih, untuk mereka bisa hidup merasakan damai. Apa itu damai? Yaitu Injil adalah damai. Orang sebelum mengenal Tuhan Yesus tidak akan merasakan damai. Dan kita sebelum kita diperdamaikan dengan Allah, kita juga tidak akan menjadi orang membawa damai itu. Saudara, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan lagi sebagai orang-orang yang sudah merasakan akan anugerah Tuhan, merasakan akan karya Tuhan di atas kayu salib. Kami yang adalah orang berdosa, tetapi kami hari ini boleh menjadi orang-orang yang sudah diperdamaikan. Kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. Karena itu Tuhan mampukan kami sebagai orang-orang yang sudah dikasihi, bisa mengasihi. Sebagai orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, kami bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, di lingkungan kami, di tempat kami, di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan nas dari Mazmur 54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan. Kita akan iringi dari lagu KPPK 295, Ku Pancarkan Keindahan-Mu. Jemaat bisa akan memberikan persembahan melalui transfer ataupun dengan media-media yang lain yang telah disediakan oleh gereja. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang begitu banyak untuk setiap kami. Kami serahkan Tuhan untuk persembahan ini, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan Tuhan. Kami serahkan untuk siap majelis yang mengelola keuangan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Shirley Helena dan disambung pujian Amen Song.
Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku